Boleh tampilin Zoom dulu nggak? Zoom. 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 Ada suaranya kan? Aman, oke, mantap. Puji Tuhan. Oke, shalom semua, apa kabar? Selamat siang. Ini itu ada berapa orang ya? Kalau udah tahu ya, ada 7 orang. Siapa aja? Supaya itu. Wow, banyak sekali ya. Rani mana? Gak ada. Oke. Shalom semua yang di Zoom juga. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Senang sekali kalau pada siang hari ini boleh kembali ya di tempat ini setelah minggu lalu. Kita belajar satu hal yang sulit dari Kaputra ya. Minggu lalu kita belajar tentang kenosis ya, tentang doktrin Kristus Allah mengosongkan diri ya. Itu doktrin yang cukup sulit dan kita akan belajar itu lagi nanti one day. Dan minggu depan kita akan masuk ke dalam seri Allah Tritunggal. Jadi semuanya kalau bisa, kalau kita udah masuk ke hal-hal yang doktrinal, bolehlah untuk jangan bolong-bolong karena ini doktrin dasar kekristenan. Teman-teman harus ngerti pergumulannya. Dan hari ini sebelum mulai juga aku mengucapkan terima kasih untuk doa dan juga supportnya untuk pelayanan minggu lalu di ZIL yang berjalan juga ya luar biasa lah ya. Puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Dan hari ini kita akan bicara topik, kalau di flyer kita temanya jodoh di manakah engkau ya, tapi sebenarnya bukan kiri, ini bukan judulnya. Nah ini judulnya, jodoh atau bodoh. Sekali lagi ini adalah judulnya, jodoh atau bodoh. Kalau kita lihat ya di dalam Alkitab, mungkin banyak yang nggak mau bahas tentang relationship. Why? Kenapa banyak orang yang jarang, terutama kepada anak? Mungkin ada juga yang bahas, tapi pembahasannya sederhana. Kenapa? Karena gini, rata-rata anak di usia-usia sekitar yang belum menikah itu nggak mau diatur banget tentang relationship, betul atau betul? Nggak mau dipretelin lah intinya gitu. Jadi nanti kalau udah masalahnya, nanti kalau udah menikah ada apa-apa, ya? Kalau udah ada apa, nggak mungkin lah relasi itu nggak mungkin nggak rusak. Tapi setidaknya gereja ini bertanggung jawab juga, Reveal juga bertanggung jawab untuk memberikan pengajaran yang benar tentang relationship. Pertanyaannya, di Alkitab ada kata pacaran nggak? Terus kenapa kita harus bahas tentang relationship suami istri atau relationship antar relasi lawan jenis? Ternyata kalau dilihat-lihat di Alkitab tuh banyak loh ngebicarain tentang relasi suami istri. Adam Hawa itu paling pertama. Betul? Siapa lagi? Abraham, Sarah. Emang itu bukan suami istri? Siapa lagi? Jadi jangan cuma melihat ayat-ayat hai suami, hai istri, enggak. Tapi cerita. Contoh, ada yang tahu Simpson Delila? Gimana ceritanya? Ada yang masih ingat khotbah kita tentang siapa sih namanya tuh? Ananias dan Safira? Udah lupa ya semuanya. Kisah Rasul 5 itu bukannya suami istri. Suami istri kan, Ananias Safira. Jadi pertanyaannya, Alkitab banyak gak ngebahas tentang relationship suami istri? Ternyata banyak. Kalau mau diukur banyak. Ini salah satu hal yang ternyata emang dari pertama kita harus ngerti bahwa relasi suami istri atau keluarga adalah relasi yang memang dirusak paling pertama dengan waktu iblis menggocek Hawa, gitu ya. Ini yang harus kita ngerti. Makanya di sini yang harus kita ngerti, relasi inilah yang bakal dirusak juga. Jadi mulai dari orang mencari pasangan sampai orang sudah menikah sampai tua nanti, inilah yang akan sering dirusak oleh iblis. Makanya untuk itu kita mungkin ngerti tentang bagaimana mengasihi, tapi banyak yang nggak ngebahas tentang relationship, terutama pacaran dan pernikahan. Makanya
daripada kita nanti semua bingung, atau ya pada siang hari ini gue cuma punya dua solusi buat kalian. Kalau kalian merasa tersindir, sorry, bukan gue yang nyindir, itu kebenaran yang harus lo terima. Kalau lo nggak mau terima, nggak apa-apa. Ya, sekali lagi, kalau nggak mau terima, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian terima, puji Tuhan. Makanya salah satu hal yang sulit waktu mau bagi ini adalah pergumulanku. Apakah aku akan dibenci kalian atau tidak? Tapi kalau kalian benci aku karena aku menyampaikan kebenaran, ya sudah, it's okay. Sudah bagiannya. Ya, gak apa-apa ya. Kok gak apa-apa ya, ngapain gue nanya. Oke, pertama-tama sebelum kita membahas jodoh atau bodoh, kita next dulu. Harus bergumul dulu tentang ini. Jodoh ada di tangan Tuhan. Rata-rata ada 3 pendapat. Jodoh ada di tangan siapa? Di tangan Tuhan kah? Tangan kita kah? Atau tangan ya tangan ibu mertua kan? Atau tangan mamanya kan? Nah, jadi kenapa keluar hal ini? Jadi waktu itu aku lagi ke Indomaret ya. Memang permulaan tuh selalu di tempat-tempat yang aneh gitu. Waktu itu aku lagi ke Indomaret gitu ya. Terus lagi mikir jodoh di tangan Tuhan. Tapi habis itu ada tercetus pemikiran. Kalau jodoh di tangan Tuhan, kenapa ada perceraian? Nah, kalau memang jodoh di tangan Tuhan, kenapa ada perceraian? Nah, makanya kita harus belajar satu doktrin, nanti kapan-kapan kita akan belajar tentang ini, tentang kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Sekali lagi, kita harus mengerti tentang pemahaman doktrin kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Atau tanggung jawab manusia ini kita kaitkan biasanya dengan kehendak bebas. Tapi kehendak bebas ini bukan kehendak bebas dalam keselamatan ya, tapi dalam pilihan-pilihan hidup. Jadi sekali lagi, kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Yang kita harus ngerti adalah semua hal yang kita lakukan itu udah di dalam kedaulatannya Allah. Sekali lagi, semua hal yang kita lakukan itu sudah di dalam kedaulatannya Allah. Kalau gitu berdosa juga dong. Berdosa ada di dalam kedaulatan Allah berupa izin. Kapan-kapan kita bahas, sejak sekarang. Ya, kapan-kapan kita bahas. Jadi kau harus ngerti ini, segala sesuatu yang kau lakukan itu semua sudah di dalam kedaulatan Allah. Nah, kalau gitu kita nggak usah ngapa-ngapain. Itu adalah hal yang salah. Kenapa? Kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia itu adalah sesuatu yang dikerjakan bersama-sama. Oke, dikerjakan bersama-sama. Aku mau kasih ilustrasi. Kalian lihat speaker ini. Speaker ini. Nah, ada speaker. Ya. Ini kan ada speaker kanan dan speaker kiri. Kalian pernah dengar nggak ada speaker suaranya mono dan suaranya stereo? Apa bedanya? Salah. Mono itu, jadi mereka akan membagi suaranya dan semua ngumpul di tengah. Mono, satu. Kalau stereo, dua-duanya akan nyala 100%. Apa perbedaannya? Kalau speakernya mono, dia akan suaranya fokus. Kalau speakernya stereo, suaranya akan lebar. Itulah kenapa kalau kalian nonton bioskop, itu kan speakernya banyak dan suaranya bisa beda-beda di mana-mana kan. Itu memunculkan keluasan suara. Dan stereo itu artinya, jadi nanti kalau kalian nanti kapan-kapan mau ikut mau lihat sistem recording gitu, kapan-kapan kita lihat lah. Jadi biasanya kalau piano gitu, itu di record ada dua channel L itu left dan channel R right. Nah, itu nggak boleh dua-duanya tuh satu suara. Jadi yang satu harus ke kanan, yang satu ke kiri. Jadi gitu dipisah nanti di mixer ini. Makanya nanti kalian lihat di mixer ini ada namanya panning ke kiri atau ke kanan. Itu membuat suaranya jadi lebar. Stereo itu jadi yang ini dapat 100%, yang ini dapat 100%. Sedangkan kalau mono, ini cuma 50, ini cuma 50 dan ketemu di tengah jadi 100. Paham ya? Nah, kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia itu kayak speaker ini ilustrasinya 100%, 100%. Bukan 50%, 50%. Paham ya? Jadi bukan kita punya bagian di dalam kedaulatan Allah.
Jadi bukan kita dan Allah itu bekerja 50% dan kita baru bekerja 100%. Enggak. Semua yang ada di dalam yang segala sesuatu yang kita lakukan, Allah bekerja 100%, kita juga bekerja 100%. Itulah makanya banyak orang yang menganggap kalau Allah udah berdaulat kita nggak usah kerja. Itu salah, gak ada hubungannya. Karena Kristen gak mengajarkan hal seperti itu. Yang diajarkan Kristen adalah Allah berdaulat dan manusia bekerja. Oke? Paham ya sampai sini ya? Makanya sekarang pertanyaannya, jodoh ada di tangan siapa? Jodoh ada di tangan Allah dan di tangan kita. 100% di tangan Allah dan 100% di tangan kita. Tapi kan ada kayak orang-orang yang sangat rohani ya. Orang-orang sangat rohani biasanya ngomongnya kayak gimana? Wah, nanti tunggu waktunya Tuhan. Kalau ditanya, gimana soal pasangan? Tunggu waktu yang terbaik dari Tuhan. Nah ini sangat rohani. Biasanya kalau Pak Jimmy Pardede bilang biasanya orang-orang yang suka keluarin kata-kata rohani, ini biasanya rohaninya justru kacau. Yang justru nggak ngerti apa-apa. Karena wah, kita serahkan semua sama Tuhan. Terus ada yang, halo kamu cantik deh. Tuhan, inikah jawabannya? Betul nggak? Tuhan, inikah jawabannya? Pertanyaannya, Tuhan sudah memberikan nggak? Tuhan, kita dikasih tahu nggak? Kita dikasih tahu nggak secara jelas siapa jodoh kita? Pertanyaan ini, sekali lagi, engkau dikasih tahu nggak secara jelas oleh Tuhan siapa jodohmu? Enggak. Kasih tahu? Enggak. Tapi engkau dikasih guidance nggak? Iya. Petunjuk untuk gimana cara menemukan pasangan yang tepat. Guidance-nya di mana? Bible. Di Alkitab. Jadi tanggung jawab kita apa? Mengikuti guidance. Jadi kalau kita nggak ngikutin guidance, artinya engkau sedang melawan Tuhan. Sekali lagi, sudah diberikan guidance nggak? Untuk di dalam kehendak bebasmu, kau diberi guidance nggak? Diberi kan? Diberi petunjuk di dalam Alkitab. Tapi kau melakukannya nggak? Enggak. Jadi kalau gitu gimana dong? Nah, ini ya. Jadi ini yang harus kita pikirkan ya. Pertama-tama, jodoh dari tangan Tuhan. Betul. Tapi juga jodoh dari tangan kita. Makanya kita berdoa sama Tuhan, tapi kita juga mencari. Sekali lagi, kita berdoa sama Tuhan, tapi kita juga mencari. Mencarinya tentu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan kita kayak merasa-rasa, apakah ini? Ya kan, kalau orang kan kayak gitu ya, apakah ini Tuhan? Apakah ini? Padahal Kristen katanya not by feel ya, not by apa? Ya by faith itu, gitulah ya. Not by sight ya, gak ngerti lah gue. Nah pokoknya gitulah ya, kita berjalan harus menurut petunjuk kebenaran firman Tuhan. Nah, yang harus kita pikirkan pertama-tama adalah pria dan wanita memiliki beberapa kelemahan. Pria, kelemahannya di mata. Ya, ngelihat yang cantik dikit langsung siapapun itu, ya, aku suka sama dia. Ngelihat siapa dikit, berotot dikit langsung nengok. Ya kan sekarang kan gue pernah bilang waktu itu, cewek-cewek zaman sekarang maskulin, menunjukkan sisi maskulinitas daripada feminitasnya. Nah, terus udah gitu yang parah juga di zaman sekarang adalah bagaimana kemarin ada yang lihat gak di Twitter, di Instagram sempat ada Dian Sastro nge-DJ. Dian Sastro pakai pakaian kebuka nggak? Enggak, dia cuma pakai kaos putih polos. Cantik nggak? Cantik ya. Dia nggak pakai apa-apa tetap cantik. Tapi orang yang jelek udah kebuka sana sini demi menarik perhatian. Ngerti nggak maksud gue? Sorry kalau ada yang bilang Kak nggak ada yang jelek apa segala macam. Gue harus Alkitab tuh jujur. Makanya kalau mau melihat ya, engkau perempuan yang cantik itu, dia tidak akan berdandan sembarangan. Dia akan bawa diri dengan baik. Contohnya siapa? Dian Sastro. Kak dia udah cantik dari sononya. Tapi kata lu semua perempuan cantik. Gimana sekarang?
Kata lo semua perempuan cantik. Kalau gitu kenapa nggak semua perempuan kayak Dian Sastro? Gimana? Jadi kan ada dua jawaban kan yang berbeda kan. Ya udah, aku aja ternyata memang rata-rata kalau tidak cantik menarik perhatian dengan seksi. Selesai. Itu kayak yang benar menurut Alkitab. Terus kemudian kalau perempuan lemahnya di mana? Perempuan memang juga suka cowok ganteng dan six pack. Harus diakui ya, betul nggak? Siapa di sini yang nggak suka sama Chico Jericho? Elo lah, Elo ganteng kurang ganteng apa? Ya, Dewa. ya inilah Suga BTS, siapa yang nggak suka Suga? Gua nggak pernah lihat. Nah, tapi apa sih yang lemah di perempuan? Perempuan lemah digodain. Halo, kamu cantik deh. Lemah tuh langsung perempuan tuh. Dan yang satu lagi apa? Konsistensi. Lo ngomong aja tiap hari cantik sama dia, gue yakin GR. Gue yakin dia langsung suka sama lo, langsung buka hati. Karena apa? Gak ada pria lain yang bilang aku cantik selain dia. Itulah perempuan. Kau harus tahu itu kelemahan lo. Ya, itu kelemahan lo. Digoda langsung meleot. Karena apa? Tidak ada yang ngomongin aku cantik. Makanya sekarang woman super common. Bilang sama temanmu sekarang kamu cantik. Kok nggak ada yang mau juga? Gimana sih? Nggak woman super common. Men super common. Nah, kita harus ngerti bagian ini ya. Jadi berhati-hati dengan cara lawan jenis menggayatmu. Dan kamu yang harus engkau tahu di dalam relasi adalah engkau harus tahu kelemahanmu apa. Sekali lagi, waktu mau berelasi engkau harus tahu kelemahanmu apa. Makanya kau harus pandai menilai dirimu. Kalau kau nggak tahu kelemahanmu apa, hancur, asli hancur. Oke? Nah, sekarang yang harus kita pertanyakan adalah apa sih tujuan dari berelasi? Sekali lagi, apa sih tujuan berelasi dan apakah ada kata pacaran di dalam Alkitab? Nah, ini yang akan kita coba sama-sama selidiki ya. Coba kita buka dulu Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Inilah ayat yang dipakai mamaku waktu mau suruh aku menikah terus. 1 ayat 26 27. Ayat 27 aja lah, 27 28. Kejadian 1 ayat 27 ayat 28. Sudah? Aku bacain, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Nah ini, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi ini ayat sering banget dipakai orang menjadi landasan gue harus menikah. Oke? Gue harus menikah. Tapi gimana dengan 1 Korintus, misalnya 1 Korintus 7, coba kita buka. Atau ini, sebentar. Belum, nggak ada. Matius 19 saja, Matius 19, coba kita buka Matius 19. Tapi bagaimana dengan Matius 19 ini? Coba kita buka. Ayat 10 sampai 12. Ayat 10 sampai 12. Sudah dapat semua? Kebacain ya. Murid-muridnya itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Ini tentang perceraian ya. Ayat 11. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Perhatikan ya, tidak dapat kawin. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Ini maksudnya apa? Di zaman itu banyak sekali orang yang dikebiri. Ya. Jadi dijadikan tidak bisa kawin karena orang lain. Sama seperti presiden kita. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya tidak menikah karena apa? Kerjaan surga. Kemauannya sendiri oleh karena kerjaan surga. Siapa yang dapat mengerti hendaklah ya mengerti. Pertanyaannya berarti di sini ada nggak yang bisa nggak nikah? Ada. Dan ini kata-kata siapa? Yesus.
Matius, ini yang ngomong Yesus langsung. Jadi kontradiktifkah antara Kejadian 1 ayat 27-28 dengan Matius 19 ini? Lalu bagaimana dengan 1 Korintus 7? Nanti boleh dibaca. Jadi Paulus merekomendasikan lebih baik engkau tidak menikah. Jadi dia bilang gini, kalau kau menikah itu baik, tapi lebih baik kalau tidak menikah. Ya, kalau menikah baik, kalau tidak menikah lebih baik. Karena apa? Kalau kau menikah, engkau harus pelayanan, tapi engkau juga harus mengurus keluarga. Kalau kau tidak menikah, kau hanya mengurus pelayanan, gak ada keluarga yang kau urus. Tadi pagi gue sempat baca postingan seorang yang cukup terkenal. Dia tulis gini, ayah, kalau engkau pelayanan, kalau engkau hilang, kalau kau tidak melayani, ada yang bisa menggantimu untuk pelayanan. Tapi kalau kau di rumah, kalau kau tidak di rumah, tidak ada yang bisa menggantikan peranmu sebagai bapak. Jadi jangan lupa engkau harus mengurus keluargamu lebih dulu daripada pelayanan. Salah. Paulus bilang pelayanan dan keluarga adalah hal yang utama. Kita harus benar-benar memikirkan ini. Pelayanan utama, keluarga juga utama. Makanya dibilang susah. Ngerti ya sekarang ya? Kenapa dibilang berumah tangga itu lebih susah, lebih baik tidak berumah tangga? Karena semua yang ada di sini harus melayani. Tapi kalau kau menikah, kau harus juga melayani keluargamu. Dan dua-duanya prioritas, nggak bisa salah satu. Gimana caranya? Udah gua ajarin kali bergumul. Oke, sampai sini bisa dipahami dulu ya. Jadi tujuannya kalau gitu kontradiktif kah antara Kejadian 1, 26, 27, 28 dengan Matius 19 ini? Tentu tidak. Kita harus ngerti bahwa perjanjian lama semuanya sudah dipenuhi di dalam diri Kristus, sudah selesai. Makanya nanti kita harus ngerti sekarang. Setelah itu nanti dilanjutkan, ya kita bisa bilang seakan-akan kayak dilanjutkan. Di dalam Matius 22 tentang perintah Yesus. Apa perintah Yesus? Great Commandment. Kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu manusia. Coba perhatikan di Matius 22 ayat yang ke-40. Coba perhatikan kalimat ini. Jadi kan tadi Yesus kan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia. Ayat 40 bilang apa? Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi yang paling inti apa? Mengasihi. Ini adalah hukum yang paling pentingnya. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Makanya sekarang kita harus ngerti, tujuan dari manusia hidup adalah sekarang untuk Great Commandment. Untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan juga Great Commission. Apa itu? Menjadikan semua bangsa murid. Next. Nah makanya sekarang yang harus kita ngerti adalah di dalam relasi. Kalau gitu tujuan berelasi apa? Tujuan berelasi sekarang kalau kita lihat, berarti kita harus mengerti bahwa manusia itu punya tujuan hidup adalah untuk mempermuliakan Tuhan dengan cara melakukan Great Commandment dan Great Commission, yaitu mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama, dan juga untuk menjadikan semua bangsa murid. Kalau begitu, manusia berelasi dengan antara prianya dengan wanita, tujuannya adalah untuk Great Commandment dan Great Commission. Jadi menikah itu tujuannya apa? Mengasihi Allah dan sesama, dan juga menjadikan semua bangsa murid. Itu tujuannya, nggak ada yang lain. Tapi kan kadang-kadang kan orang, nanti dibahas di bagian kedua. Ya jadi pahami ini dulu. Ini adalah tujuan yang harus dikerjakan oleh setiap kita. Coba kita buka ini Kejadian 2. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Kita baca ayat 18 aja dulu. Perhatikan ini, kalimat ini baik-baik. Tuhan Allah berfirman apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.
Gue mau tanya, waktu di Kejadian 2 ayat 18 ini, Hawa udah ada apa belum? Cek dulu yang benar. Tadi di Kejadian 1 udah ada Hawa belum? Kejadian 1 udah ada Hawa belum? Kejadian 1 udah ada Hawa? Sudah ada? Sudah ada. Kalimatnya di ayat 28 Allah memberkati mereka. Jadi nggak mungkin kan Adam dan binatang-binatang. Nggak mungkin Adam dan monyet-monyet kan. Mereka ini siapa maksudnya? Adam dan Hawa. Kejadian 2 Hawa udah ada belum? Ayat 18 kalau gitu. Belum ada. Loh, kok gitu? Jadi gini teman-teman. Kejadian 1 itu merupakan rangkuman dari kisah penciptaan. Kejadian 2 detail dari terutama kisah hari ke-6, detailnya. Makanya nanti kalau ada yang bilang ini rata-rata diserang oleh orang-orang liberal dan lain sebagainya macam ini gini, enggak, makanya kita harus ngerti gini loh. Ini kan kejadian itu ditulis berbentuk cerita. Ada alur cerita namanya alur maju mundur. Ya, kita harus ngerti ini. Nah, ini ibarat kata ini lagi flashback. Ya, kalau lagi jagoan-jagoan gitu, ya kalau film-film superhero kan lagi mau mukul, flashback dulu 45 menit nih. Dan capek tangannya gini. Ya, flashback dulu 45 menit. Nah, jadi pertanyaannya Hawanya udah ada belum? Belum. Maka ayat 18 coba baca sekali lagi. Tuhan Allah berfirman, apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kenapa tidak baik? Pertanyaannya itu, kenapa tidak baik? Apakah cuma sekedar karena manusia ini kesepian? Kenapa sekali lagi dibilang bahwa tidak baik manusia ini seorang diri saja? Apakah sekali lagi karena manusia itu kesepian? Bukan. Kita pakai alur maju mundur lagi. Kejadian 1 ayat 28 sudah ada Hawa? Sudah ada Hawa? Perintahnya apa? Beranak cucu. Kejadian 2 ayat 18 sudah ada Hawa? Belum. Perintahnya baru ada kapan? Setelah Hawa ada. Tapi ternyata Tuhan telah menetapkan sebelumnya bahwa Dia akan menyuruh manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Jadi sebelum manusia diciptakan, Allah sudah menetapkan mau jadi apa manusia. Makanya kalau manusia seorang diri aja, jadinya apa yang Allah inginkan tidak terjadi dan akhirnya tidak baik. Paham ya? Jadi kalau sekali lagi Hawa belum ada di dalam Kejadian 2 ayat 18. Jadi tapi Allah sudah menetapkan bahwa Dia ingin supaya manusia itu beranak cucu dan bertambah banyak. Jadi nanti kalau manusia ini menikah, mereka baru bisa mengerjakan beranak cucu dan bertambah banyak. Barulah keinginan Allah itu dikerjakan oleh manusia. Paham? Jadi itulah kenapa dibilang tidak baik. Emang Adam bisa lahir hamilin siapa? Sendirian. Dan dibilang sepadan di sini apa? Yang sama-sama manusia, tetapi beda dengan dia. Ya, bukan ikan, bukan dinosaurus. Adakah dinosaurus di zaman itu? Terus apa? Burung, elangkah elang? Gak mungkin kan? Harus yang sepadan dengan dia. Yang berbeda dengan sepadan dengan dia, tapi berbeda dengan dia. Karena kalau dua-duanya laki, itu bukan sepadan, itu sama dengan dia. Firmannya sepadan, bukan sama. Oke? Sepadan. Makanya nanti kalau kita belajar tentang fungsi pria dan fungsi wanita, pria itu pemimpin, wanita itu penolong. Dua-duanya sepadan. Engkau harus seperti ini, dua-duanya sepadan. Tapi kan kaum feminis, apa itu penolong? Penolong itu lebih rendah daripada yang Terus dan orang-orang zaman sekarang pendeta-pendeta untuk menguatkan perempuan-perempuan. Lihat, pasti yang menolong itu lebih kuat dari yang. Jadi artinya laki-laki lemah gitu.
Coba pikir, itu kan berarti kan merendahkan yang satu demi yang lain. Keduanya punya kekuatan yang berbeda di lini yang berbeda, itu yang benar. Sekali lagi, keduanya punya kekuatan yang berbeda di lini yang berbeda. Contohnya, kalau wanita parkir mobil, memang dia tahu parkirannya di mana. Tapi pria tahu parkirannya di mana. Betul? Iya. Ya inilah, besok-besok kita ajak naik mobil ya supaya kalau parkir mobil di mall, suruh perempuan nyetir. 2 hari baru ketemu parkirannya di mana ya. Tapi atau suruh perempuan baca maps, itu mereka akan lebih sulit daripada laki-laki baca maps. Itu sudah pasti. Nah, tapi perempuan itu lebih detail daripada laki-laki. Ya, perempuan itu kalau dia letakin barang di situ, dia masih ingat barang itu di situ. Dia tahu followers kita tadinya cuma 200, tiba-tiba di 201, dia tahu itu siapa yang tambah. Karena perempuan sedetail itu, ya, sedetail itu, sedetektif itu. Jadi keduanya punya kekuatan di area yang berbeda dan fungsinya adalah supaya yang satu bisa memimpin dan yang satu bisa menolong. Paham ini baik-baik ya. Jadi sekali lagi kita balik ke sini. Kenapa kita harus berpacaran atau berrelasi atau harus punya pasangan? Karena kalau di dalam bagian ini supaya memenuhi panggilan Allah. Maka kita berrelasi tujuannya apa? Dan panggilan Allah apa? Great Commandment and Great Commission. Yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allah dan kasihilah sama manusia. Dan Great Commission apa? Jadikan semua bangsa murid. Ini ya, aku akan campur dengan sedikit ceritaku ya. Jadi di tahun 2020 ya, aku mengalami sebuah ya putus lah sama mantanku deh. Kalian semua tahu lah ceritanya lah. Nah waktu putus, salah satu yang dipertanyakan sama mantanku adalah tentang tujuan hidup, panggilan hidup aku lah. Dan setelah itu kayaknya lumayan berdampak tuh sama aku. Sampai akhirnya aku bertanya bergumul dua hal lah. Hal pertama yang aku gumuli adalah, Tuhan, apakah orang Kristen gak boleh gitu memilih sesuai dengan apa yang dia inginkan? Itu yang satu. Pergumulan kedua, setelah itu aku soal pasangan, aku jadi mikir gini, kenapa aku menginginkan berpasangan? Apakah ini hanya sekedar keinginan atau kebutuhan? Kalau aku menginginkan pasangan, kenapa aku menginginkannya? Kalau memang butuhnya karena apa? Ya, jadi sekali lagi, kenapa aku harus berpasangan? Ini pertanyaan yang aku cukup gumuli waktu itu, dan di tahun 2020 aku tidak bisa menjawabnya. Apakah itu keinginan atau kebutuhan? Jadi aku berhenti berdoa buat pasangan hidup saat itu. Gak usah diikutin ya. Kalau kalian mau berdoa terus silahkan. Tapi kalau aku waktu itu sempat berhenti. Kenapa? Karena aku nggak tahu ini keinginan atau kebutuhan. Karena setelah aku belajar bahwa perempuan itu penolong. Sekali lagi, perempuan itu adalah penolong. Maka dia harus tahu, dia harus tolong aku apa. Kalau aku nggak tahu panggilan hidupku, dia mau nolong apa? Jadi fungsinya dia di dalam hidupku apa dong? Sekali lagi, kalau aku nggak tahu panggilan hidupku apa, dia mau nolong apa? Lalu kalau dia ada di hidupku, dia mau ngapain kalau aku nggak tahu aku mau kemana? Wah, itu aku bergumul sangat luar biasa saat itu ya. Ya tapi tetap ya, coba TP-TP sana sini, emang dajal gue. Tapi sambil bergumul dan mencari. Ingat, jodoh di tangan Tuhan dan di tangan kita. Sama, masih aktif untuk melihat gitu. Gak apa-apa, untuk mencari gak apa-apa. Cuman jangan waktu lo mencari lo menggoda juga gitu. Halo, kamu cantik deh, makan siang gak? Bisa lo tinggalin. Jangan kayak gitu juga ya. Kenapa bersorak? Nah, singkat cerita, akhirnya di tahun 2023, 3 tahun tuh gak berdoa tentang pasangan hidup. 2023 Januari, aku akhirnya mulai lagi berdoa tentang pasangan hidup.
Kenapa? Karena ada reveal. Sekali lagi, kenapa aku akhirnya mulai berdoa lagi tentang pasangan hidup? Karena reveal udah mulai. Reveal kan kita mulai di 2022 April kan. Aku mulai berdoa tentang pasangan hidup Januari 2023. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang ternyata gue nggak bisa nih. Kalau gue harus ada tempat nih, gue cerita nih. Harus ada tempat buat gue bergumul dan dia. Dan di dalam cerita-cerita yang gue mau cerita ini, orang ini benar-benar mesti ngikutin cerita gue supaya dia tahu nanti dengan objektif apa yang dia harus kasih kesimpulan ke gue. Jadi itulah bagian gue ditolong oleh dia. Akhirnya gue berdoa. Puji Tuhan, Tuhan jawab. Baru pacaran sih. Tapi ya kalau memang Tuhan resmikan ya nggak apa-apa ya. Untuk jadi suami istri. Kami sedang berjuang untuk menjadi suami istri. Jadi berdoa ya, saya mohonlah doanya ya dari kita semua dan dananya nggak bercanda. Tapi gitu, aku mulai berdoa setelah aku tahu dan setelah aku mengerti panggilan Tuhan benar-benar di dalam hidupku apa. Jadi tanpa engkau mengerti panggilan Tuhan ini, ingat kenapa Tuhan melihat Adam tidak baik sendirian? Karena Tuhan punya maksud untuk Adam dan Hawa. Dia udah punya tujuan. Tujuannya apa? Bahwa mereka harus memenuhi bumi. Tapi nggak mungkin kalau Adam sendirian. Nah, pertanyaannya, engkau sudah tahu belum tujuan Tuhan dalam hidupmu apa? Bahwa tujuannya itu adalah untuk Great Commandment dan Great Commission. Itu sudah kau lakukan belum di dalam hidupmu? Sudah belum? Kalau belum, kenapa engkau nggak melakukan itu dulu? Coba kita baca ayat 18 Kejadian 2. Tuhan Allah berfirman apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Perhatikan ayat 19. Apakah di situ Allah langsung memberikan Hawa? Ngapain? Kerja. Kerja buat Tuhan. Kerjanya apa? Kasih nama binatang. Coba lihat ayat 19. Tuhan Allah membentuk dari tanah bla bla bla. Lalu kemudian di bagian B-nya, dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk apa? Untuk melihat bagaimana ia menamainya. Jadi keseriusan mengerjakan pekerjaan Allah. Itu yang diinginkan oleh Allah. Ya, dari si Adam ini. Kita belum serius mengerjakan pekerjaan Allah, udah berharap punya pasangan. Jadi sekarang kenapa kita harus? Makanya sekarang pertanyaannya, kenapa engkau harus punya pasangan? Engkau udah mengerjakan apa untuk Allah? Apa? Kenapa sepi krik kru. Lalu perhatikan, di dalam Alkitab tidak ada kata pacaran. Yang ada apa? Relasi komunitas dan relasi suami istri. Sekali lagi, relasi komunitas artinya yang ada di sini adalah brother and sister, saudara seiman di dalam Kristus. Oke? Dan pacaran itu masuk golongan suami istri atau brother dan sister? Brother and sister. Pacaran itu masuknya ke dalam golongan brother and sister, bukan golongan suami istri. Makanya pertanyaannya, eksklusifkah hubungan pacaran? Maka kalau pacaran udah mulai eksklusif, artinya apa? Ada yang salah dengan caranya memandang pacaran. Dan masalahnya gini juga. Kadang-kadang di dalam pacaran, apalagi pacaran dewasa ini, apa yang tidak seharusnya diberikan di dalam relasi pertemanan itu apa yang seharusnya tidak diberikan di dalam relasi pertemanan, itu diberikan di dalam relasi pacaran. Gimana sih maksudnya? Gak apa yang tidak diberi, yang harusnya tidak diberikan lah. Ini harusnya adanya di dalam relasi suami istri, tapi diberikan di dalam relasi pertemanan. Contoh apa? Misalnya pacaran, tapi ciuman. Itu relasi suami istri atau relasi pacaran atau relasi pertemanan?
Kalau memang engkau merasa bahwa pacaran itu boleh ciuman, boleh nggak kalau temenmu yang cowok cium engkau? Atau temenmu yang cewek cium engkau? Boleh nggak? Kan kita teman. Kita teman. Engkau cuma teman sama dia. Tapi kenapa yang lain nggak boleh cium engkau, sedangkan dia boleh? Bedanya apa? Pacar. Nggak ada di Alkitab kata pacaran. Kalau gitu boleh nggak having sex? Boleh nggak? Apa yang tidak seharusnya yang seharusnya diberikan hanya di dalam relasi suami istri, harusnya diberikan di relasi suami istri. Artinya apa? Kalau orang-orang kayak gini mendahulukan keinginannya daripada kemauan Tuhan. Coba buka Ibrani 12 ayat 16. Ibrani 12 ayat 16. Sudah dapat? Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti apa itu? Menjual kesurgaannya untuk sepiring makanan. Jangan kamu menjual dirimu demi sepiring keinginan. Sekali lagi, jangan menjual tubuhmu demi sepiring keinginan. Ayat 13, pasal 13 Ibrani 13 ayat 4. Baca. Sekali lagi kita baca bareng-bareng 1 2 ya. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pejina akan dihakimi Allah. Makanya relasi yang harus diberikan oleh suami istri, biarlah itu di bagian suami istri. Maka kalau kau mau menikmati ini, jadilah suami istri. Jangan pacaran, jadi suami istri. Kalau kau masih pacaran, kau masih pertemanan. Kan mungkin ya, lu kuno, bukan masalah kuno atau enggak. Lu harus ngerti firman Tuhan. Lu harus ngerti firman Tuhan itu bicara apa buat lu. Dan ya sekali lagi, kalau ada yang mau melakukan itu, terserah kalian setelah aku ngomong ini. Ya, terserah kalian. Yang penting aku sudah memberitakan dan aku harap semua bertobat kita. Ya. Kalau kalian mau tanya, dulu aku sama mantanku pernah nggak melakukan hal-hal tersebut? Boleh tanya sama orangnya, memegang tangannya aja aku jarang. Paling hanya sekali 2 kali. Iya, boleh selama 3 tahun pacaran dulu. Paling ya nggak sekali 2 kali, paling hanya 5 kali lah atau 6 kali kita pelukan. Dalam rangka dia set, aku set. Dia lagi sedih, gue sedih, udah. Tapi karena itu aja, tapi nggak lama juga. Dan gue nggak selama jalan, hanya beberapa kali gue pegang tangannya dia. Kenapa? Gue tahu nafsu laki-laki itu muncul dari pegangan tangan. Semunafik lah. Makanya tadi gue bilang kenali kelemahanmu. Gue tahu gue punya kelemahan di situ. Gue nggak mau pegang tangan dia. Gue nggak pernah cium dia. Dan ya gue nggak pernah, apalagi having sex. Makanya waktu putus dia bilang lu yang paling the best. Gak, ini bukan sebuah apa ya. Tapi gue nggak, dan sama yang sekarang Santa pun gue memperlakukan dia sebagai sahabat gue, sebagai ya gue memperlakukan kalian, cuman dia berbeda. Dia punya akses lebih banyak daripada kalian karena gue mendevosikan diri gue untuk mendevosikan ya gitulah. Gue menginikan diri gue untuk dia karena kami mau menjalin relasi yang lebih serius. Tapi tidak ada bedanya gue dengan dia. Gue ketemu dia seminggu sekali paling, dan itu pun pas habis refill. Terus ada yang bilang kayak, "Kak, gak boleh gitu. Ini kan lo kan punya relasi sama dia, harusnya gak gini-gini." Pertama, gue udah bilang sama dia. Makanya selalu gue ngerti lah caranya untuk berkomunikasi. Lo ini lagi jalan sama hamba Tuhan. Gue harus banyak mempersiapkan firman dan belajar. Lo kalau mau nggak apa-apa, kalau nggak apa-apa juga. Ternyata dia mau. Ya udah, itu salib yang harus dia pikul. Kalau emang harus kangen dan lain sebagainya macam. Ya perempuan mah kangen kali. Harus ketemu tiap detik. Nggak boleh melewat tuh, nggak boleh ini sedikit. Cuman
dari awal udah kasih ketegasan dari awal. Gue ini siapa? Gue ini punya panggilan, misalnya kita laki-laki. Gue punya panggilan Tuhan begini. Gue nggak bisa untuk gini. Lo mau ikut gak? Wah nggak bisa. Harusnya kita ini kompromi, nggak bisa. Ada prinsip-prinsip yang nggak bisa kompromi. Karena apa? Statusnya sahabat rohani. Gue sama dia statusnya juga sahabat rohani. Belum suami istri. Dan dia sangat memahami itu. Nggak pernah ada tuntutan untuk harus ketemu setiap hari sih. Nah, makanya dia nyamperin gue abis refill tuh, keren sih dia di situ, bagian itu boleh lah dia. Nah, nah, tapi ada apa namanya? Ya, seperti itulah. Engkau harus ngerti untuk bisa, makanya laki-laki kau harus tahu panggilanmu itu apa. Panggilan yang seperti apa ya, spesifik kau harus tahu. Memang kita harus memuridkan, kita harus mencintai Tuhan dan sesama, tapi kau harus tahu dengan spesifik seperti apa. Kalau enggak, gimana si penolong ini mau nolong apa? Menolongin dia cukup menolong gua dengan apa? Dia nggak rewel. Kalau gua lagi mau belajar, apalagi gua lagi mempersiapkan ini buat 3 minggu lagi doktrin Allah Tritunggal. Gue lagi mempersiapkan, lagi mati-matian gue sampai pusing. Dia tiap hari lihat gue pusing, stres mempersiapkan bahan. Dan dia ngerti itu. Ya puji Tuhan. Nah makanya sekarang pertanyaannya, sebagai seorang laki-laki, semua yang laki-laki di sini perhatikan, kau udah ngerti, udah tahu belum panggilan Tuhan buat hidupmu? Kalau kau belum tahu, jangan pacaran. Kalau kau udah terlanjur pacaran, sekarang kau harus putuskan apa panggilan Tuhan buat hidupmu. Dan buat perempuan, dengarkan aku baik-baik. Engkau udah tahu belum pasanganmu harus ditolong apa? Kalau belum, kau harus bergumul. Serius, gue harus ngomong ini. Jadi gue mau cerita satu lagi. Gue punya teman sepermainan. Jadi kalian ingat cerita tentang ada waktu itu gue bikin komsel dan komselnya pecah dan habis itu anak-anak itu keluar dari GSY. Masih ingat ceritanya? Nah, ini gue mau cerita nih. Kenapa keluar anak itu? Sebut saya namanya Wahyu, si pria ini sahabat gue, Wahyu. Wahyu punya pacar namanya Tuti. Oke? Wahyu punya pacar namanya Tuti. Oke, Wahyu dan Tuti ya. Nah, si Tuti itu waktu itu tiba-tiba dideketin sama orang. Ngakunya teman, tapi si Wahyu ini waktu baca chat-chatnya, wah ini mah bukan teman, ini mah ngedeketin. Di chat-chat sama Yanto lah, Yanto. Di chat sama Yanto, Tuti di chat sama Yanto. Nah, si Wahyu udah nggak suka, udah dibilangin nih, jangan. Tapi satu kali si Wahyu mau nonton konser Taylor Swift di Singapura. Dia tahu Tuti sangat suka dengan Taylor Swift. Tahu apa yang dia lakukan? Si Yanto ajak Tuti nonton Taylor Swift. Tiketnya, konsernya, pesawatnya, hotelnya dibayar semua sama Yanto. Singapura. Mahal. Nah, kalau kalian perempuan sudah tahu kan jawabannya apa? Harusnya jangan. Betul gak? Karena punya relasi sama si Wahyu. Tapi si Tuti malah maksain si Wahyu supaya izinin dia pergi sama Yanto. Itu awal masalahnya tuh gara-gara itu. Gila kan? Jadi kenapa waktu itu komselnya bubar? Ini karena soal relasi. Nah, setelah itu si Wahyu galau, dia chat gue. Yaudah yuk kita ketemuan. Gue ketemu lah sama dia di rumah Cide. Udah, terus dia curahin. Iya gue udah ini segala macam ya. Udah akhirnya gue cuma ngomong gini, ya udah nanti lo pikirin lah. Dia memang pasangan hidup yang dari Tuhan atau enggak buat lo. Gue cuma ngomong gitu, kalimat itu. Terus habis itu gue doain lah dia. Dan Cide doain. Udah selesai nih. Nah, pulanglah ya, si Tuti dan Yanto di hari ketiga setelah kejadian itu. Nah, udah sampailah di Jakarta.
Ternyata mereka hubungannya Wahyu dan Tuti semakin membaik. Ya, jadi mereka terus pacaran sampai tiba-tiba si Tuti chat gua nggak suka ya sama lu gini. Ternyata si Wahyu cerita sama si Tuti ini tentang omongan gua. Coba lo pikirin lagi, apakah dia pasangan hidup yang tepat dari Tuhan apa enggak? Si Wahyu ceritain itu sama si Tuti. Permasalahannya habis itu gua tanya si Wahyu, yuk. Sebelum kan itu namanya yang jadi ngakak sendiri. Gua ngomong sama Wahyu, yuk. Atau wah. Ngakak. Wah. Lu cerita apa? Ya gue cerita kalau lo ngomong kayak gini, lo bikin aja apakah dia jodoh yang tepat dari Tuhan atau enggak. Lo cerita nggak penyebab kenapa lo sampai ketemu gue? Enggak. Yang diceritain cuma setengah. Dia juga takut kayaknya kalau relasinya harus putus sama si Tuti. Akhirnya apa? Dia keluar dari GC, hancurlah ponsel gue. Gara-gara apa? Ngurusin relasi, pacaran. Gue bilang, ini urusan yang sangat susah loh, soal pacaran ini. Banyak yang meninggalkan gereja, dan gue gak masalah. Lo mau pergi setelah ini atau enggak, itu urusan lo. Yang penting gue udah kasih tau yang benar. Kalau lo mau ngelakuin itu terserah. Nah, sekarang pertanyaannya, Wahyu dan Tuti gimana sekarang? Kalau di benak orang-orang Pentakosta, mereka hubungan jadi berkati Tuhan, segala macam pasti putus. Enggak, mereka berdua menikah, sudah menikah. Mereka sempat keluar dari GC kan? Sempat berapa kali gereja di GPCC. Mereka mencoba daftar pernikahan di GPCC, tapi antriannya waktu itu udah padat sampai 3 tahun kemudian. Oh serius, itu gila GPCC. Akhirnya ngapain? Mereka datang lagi ke GSC, nikah bulan depan. Karena di GSC cepet. Cuman 2 bulan lah, setelah menikah mereka cuma 2 bulan datang, habis itu udah gak pernah datang lagi. Dan sekarang mereka udah punya apartemen, mereka hidup bahagia. Mereka punya PS5, mereka naik motor SBR, mereka punya mobil, punya banyak hal, dan bahagia-bahagia aja. Apa maksud dari cerita ini? Terus gongnya di mana? Wownya di mana? Gak ada wownya. Gue mau cerita, kalau lo nggak ngikutin firman Tuhan, relasimu tetap bisa bahagia. Ya, kalau lo nggak mau ngikutin firman Tuhan, hahihi, feeling butterfly in my stomach and everything about it. Itu bisa lo dapatkan di dalam relasi. Tapi apakah itu arti relasi hanya sekedar bahagia? Bukankah itu seperti Esau? Bukankah itu seperti minta sepiring makanan, menjual hak keseluruhan demi kebahagiaan sementara? Jadi relasi itu bicara tentang apa? Memenuhi panggilan Tuhan. Dan ingat, pernikahan orang-orang yang sudah benar-benar ikutin Alkitab tidak mungkin selalu bahagia. Mungkin akan lebih banyak air mata. Tapi disitulah, ingat, Mazmur 23 ayat 4. Walaupun aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Yang gue mau highlight adalah, ingat, domba itu berjalan di dalam lembah kekelaman bersama gembalanya. Makanya pernikahan orang Kristen bukan bicara tentang fulfillment diri, bukan bicara aku senang kamu senang, bukan bicara bagaimana supaya kita menumpuk kekayaan atau punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, atau kemanapun yang kau suka pergi. Enggak. Pernikahan orang Kristen berbuah bagi gereja, berbuah bagi dunia. Makanya yang pertama kali harus merasakan buah dari relasi itu siapa? Komunitas, gereja. Maka jika gereja tidak menikmati buah dari relasimu, pertanyakan, ada apa dengan relasimu? Kenapa harus begini? Dan ingat loh, waktu itu ya pokoknya kalau engkau harus ngerti, ada feeling yang senang ya, bersuka cita yang sangat luar biasa jika engkau menikah atau engkau berpasangan dengan orang yang tepat. Karena feeling diterima oleh semua komunitas itu beda banget. Ini yang harus gue ngomong dengan baik. Maka kau harus ngerti,
Engkau harus hidup berdasarkan kebenaran firman Allah. Patokan kita cuma ini, nggak ada yang lain. Makanya kita harus tahu sekarang ada hambatan-hambatan di dalam memahami hidup di dalam panggilan Tuhan ini. Next 2 kali. Hambatan yang paling kentara adalah bahwa manusia itu menikah tetapi tidak memperhatikan kerohaniannya. Kerohaniannya kerdil atau kerohaniannya tidak dewasa. Ingat loh, orang berelasi tapi kerohaniannya tidak dewasa ada nggak? Banyak. Emang butuh? Mungkin ada yang berpikir gini, Kak, emang butuh ya dewasa rohani untuk berelasi? Gue mau tanya, kalian tahu nggak ada undang-undang perkawinan? Dan undang-undang perkawinan itu orang boleh menikah di umur berapa? 19 tahun. Umur orang punya KTP umur berapa? 17. Udah dinyatakan dewasa umur 17. Artinya apa? Pemerintah menganggap seorang dewasa di umur 17. Kalau yang di luar Tuhan aja menetapkan batas dewasa, masa kita orang Kristen mau berelasi dengan orang yang tidak dewasa atau tidak menetapkan sebuah batas kedewasaan di dalam berelasi? Ayolah. Kalau yang di luar agama aja, di luar dari Alkitab aja, itu mementingkan kedewasaan untuk berelasi, masa kita orang Kristen tidak mementingkan kedewasaan rohani untuk berelasi? Aneh. Maka yang pertama kau harus mengerti adalah waktu berelasi keduanya dewasa, bukan salah satu dewasa. Sekali lagi, keduanya dewasa, bukan salah satu. Jadi pernah nih, ada beberapa hal waktu itu gue tanganin ya. Ada yang curhat sama gue waktu itu, gue lupa siapa. Kalaupun gue inget, gue juga gak mau kasih tau orang ya. Dia cerita, Kak, gue pacaran sama ini nih. Oh salah, sorry. Ada cewek lah, dia cewek. Terus ada cowok yang kayak ngechat dia, ih, kamu merubah hidupku menjadi lebih baik. Dengan kamu aku menjadi orang yang lebih kenal Tuhan. Karena kamu hidupku jadi lebih baik. Ini adalah perempuan-perempuan langsung merasa, wah apakah ini pasangan hidupku Tuhan? Apakah ini langsung merasa seperti itu, merasa menjadi seorang penolong yang baik bagi pasangannya. Hey, waktu berpasangan engkau bukan disuruh sedang menyelamatkan orang. Jadi pernah nih aku ya kelas penginjilan pribadi, kita nggak boleh menginjili lawan jenis. Kenapa? Karena setelah dia selamat percaya kepada Kristus, kamu harus menerima aku jadi pasanganmu. Nah makanya di dalam berelasi, engkau sedang bukan memenangkan jiwa, tapi engkau menjalani dengan orang yang sudah sama dewasanya denganmu. Pernah lihat anak-anak? Kan kita lagi di bawahnya lagi banyak ya anak-anak ya. Anak-anak kecil gitu, anak-anak bayi. Apa sih yang dilakukan anak bayi biasanya? Melakukan segala sesuatu demi perhatian, demi keinginannya. Sekarang kita baca deh. Baik. Sebelumnya, setelahnya. Next. Kiri. Kok cuma segini sih? Kiri. Oh iya, ada titik-titiknya ini. Nah, jadi orang yang kekanak-kanakan itu adalah orang yang terlalu mementingkan diri sendiri. Sekali lagi, orang yang terlalu kekanak-kanakan di dalam kerohanian adalah orang yang terlalu mementingkan dirinya sendiri. Dan contohnya apa? 1. Berelasi hanya karena merasa kesepian, ingin ada yang memperhatikan. Duh, kayaknya enak ya kalau ada yang ngechat tiap pagi. Morning. Terus ada yang ngucapin kalau malam gitu, selamat malam, atau ada yang sleep call. Gini, gue mau ngomong sama yang merasa seperti itu. Kamu nggak lihat sebelah kanan kirimu? Kok bisa kamu bilang kesepian, padahal kamu punya keluarga di sini? Kurang ajar kan? Artinya apa? Tidak menganggap orang yang di sini itu penting.
Sekali lagi, kalau ada orang yang bisa kesepian, berarti artinya di dalam relasi komunitasnya dia nggak terlalu menganggap sebelah kanan kirinya ini penting. Yang penting apa? Aku memiliki pasangan. Ada yang memperhatikan aku. Morning, yang morningin aku tiap morning. Kurang. 2. Berelasi karena sekitar kita udah pada punya pacar. Wih, waktu aku baru pacaran, wih, gue harus punya juga nih. Kenapa lo harus cemburu kalau udah punya pacar gitu? Nggak harus kan? Bener nggak? Lo nggak harus punya gitu, nggak harus punya. Dan gue juga nggak harus punya, dan gue baru pacaran. Ya udah, gumuli aja kalau emang itu dari Tuhan ya ntar Tuhan izinkan dapat. Tapi kalau enggak ya udah. 3. Ingin ada yang sayang, ingin ada yang perhatikan, ingin ada yang cintai dan puji, ingin punya teman jalan, ingin ke bioskop nonton film My Heart udah terlalu tua ya. Film apa sih? Drama romantis. Apa ya? Nggak tahu lah. Agak lain mana ada romantisnya. Kubur. Nah, kenapa? Toilet. Ini ya, ingin ada yang sayang. Emang di dalam komunitas ini kurang disayang. Makanya kalau hati kita ini kayak anak kecil, menginginkan sesuatu, udah cuma maunya itu aja. Padahal engkau disayang di sini. Engkau tuh disayang di sini. Tapi engkau merasa disayang itu artinya aku harus punya orang yang sayangin aku terus. Pikirkan ini. Artinya sekali lagi engkau menganggap komunitas itu tidak terlalu penting. Ingin ada yang perhatiin, ingin ada yang cintai, capek deh. Sudah di dalam relasi, tetapi apa yang dipentingkan hanya keinginannya sendiri dan menuntut orang lain untuk mengerti dirinya. Padahal ngomong juga nggak pernah. Kalaupun ngomong nggak mau dengerin juga keluhan orang lain. Misalnya dalam komunitas, di dalam udah pacaran gitu ya misalnya, atau udah dalam pernikahan. Wah dia tuh maunya ngelakuin apa yang dia inginkan gitu. Dia terserah gua dong, kan gini, kan ini diri gua, lo harusnya terima gua. Nggak bisa. Kalau dalam relasi, lo harus tahu merendahkan diri satu dengan yang lain. Lo harus belajar merendahkan diri, mendengarkan yang lain. Makanya dari awal, sebelum berrelasi, yang pria harus menetapkan tujuan hidup, tujuan daripada kalau aku berrelasi dengan seseorang, goalsnya apa, caranya apa, bagaimana. Ini yang gak dipikirin sama anak-anak zaman sekarang. Karena apa? Semua orang tuh inginnya punya relationship goals aja kan. Karena di zaman sekarang tuh itu lagi booming banget gitu ya, relationship goals. Waktu itu siapa yang nyuruh gue buat itu ya? Gue nggak mau lah bikin relationship goals gitu, ngapain? My relationship goals is just to know who is our God. Gak ada yang lain. Ya, jadi relationship goals gue dengan Santa adalah mengenal Allah lebih baik. Gak ada tuh yang namanya harus pakai baju bareng apa segala macem. Enggak lah, lagian relationship goals itu siapa yang buat? Manusia. Terus gue harus menurutin standar manusia untuk bikin relationship goals tersebut. Gak bisa. Gue tidak berelasi dan gue tidak mau goals gue diatur oleh manusia. Yang berhak mengatur relasi gue adalah Tuhan. Dan kalau gue ditegur dengan firman Tuhan, itu bagus buat gue. Tapi kalau karena gue tidak pernah bikin relationship goals, Dajjal tuh yang nasihatin gue. Ya, Kak, tunjukin dong kemesraan. Apa? Kemesraan tuh apa? Nih, kemesraan tuh kayak bapak mak gue tuh. Semua kita di sini kau harus paham ini. Kalau kau sudah menikah, paling rasa cinta di dalam dirimu hanya bertahan 3-5 tahun. Ya, dengar baik-baik ya. Kalau sudah menikah, paling rasa cinta yang ada di dalam dirimu kepada yang kau sukai banget dan gilai hari ini hanya bertahan 3-5 tahun. Yang mempertahankan pernikahan sisanya adalah komitmen. Jadi 3-5 tahun. Dan lo kalau mau contoh, ya kita punya bapak ibu yang hampir tidak mesra sama sekali mungkin ya sering dipertontonkan di zaman sekarang. Tapi puji Tuhan, bapak gua sih, mak gua tuh ya gitulah, orang-orang yang sosok nggak pengen dipuji, tapi kalau dipuji sebenarnya meleot juga. Jadi bapak gua tuh suka
di depan gue dan gak di depan gue suka ngomong gini sama emak gue. Bapak gue umurnya tuh 60-an lah, masih suka ngomong gini sama emak gue. Mah, kok tambah cantik hari ini, kok tiap hari tambah cantik, tiap hari tambah cantik. Dan jawaban emak gue cuma tapi dia akan gue rekam di dalam hidup gue, akan gue ingat terus dan gue akan lakukan itu. Itu baik banget. Terus udah gitu bapak gue kalau mau kopi gitu, kalau dia minta tolong sama emak gue, dia akan ngomong gini, mah buatkan dulu kopi kenangan cinta kita berdua. Sumpah itu bahasa yang selalu muncul. Dan bapak gue masih suka peluk-peluk emak gue gitu-gitu ya, masih suka bercanda-bercanda di ranjangnya mereka, terserah mereka kan, mereka sudah menikah. Terus masih ya mereka berantem nggak berantem juga, kalau berantem juga gile, cuman masih menunjukkan kemesraan itu di depan anak-anaknya. Dan ini yang susah dipertahankan. Ya, yang bisa mempertahankan itu di sisa waktu aja, komitmen. Perasaan, makanya kamu yang sedang menggilai seseorang hari ini, perhatikanlah, rasa itu lama-lama akan pudar. Dan makanya harus diikat di dalam komitmen apa? Pernikahan. Supaya apa? Yang satu tidak meninggalkan yang lain. Makanya indahnya dari relasi pernikahan, atau enggak Pak? Yang bisa dinikmati di dalam relasi pernikahan. Kalau lo pulang ke rumah, selalu ada yang cintain lo dan menerima lo apa? Adanya. Itu kepastian dari pernikahan seharusnya. Kalau lo pulang ke rumah, selalu ada yang akan mencintai, selalu akan ada orang yang menyayangi, karena dia sudah komitmen sama lo. Dan itu tidak bisa dilakukan di dalam pacaran. Tapi orang-orang melakukan itu waktu pacaran, bukan waktu nikah. Kenapa? Karena pemikiran mereka tentang pernikahan itu sebanyak yang salah. Nah makanya ini juga nih, di dalam relasi tapi yang dipentingin hanya keinginannya, cuma mau didengerin terus, tapi giliran orang lain ngomong gak mau dengar, nggak bisa. Kan orang yang kayak gitu kan masih kekanak-kanakan ya, betul gak? Maunya curhat terus kalau curhat tuh gak mau dengerin yang lain dan punya bantahan-bantahan yang banyak. Ini kan terlalu childish, terlalu kekanak-kanakan. Ada yang betah dengan orang seperti itu? Karena rasa betah, tapi setelah rasa itu hilang, tidak mungkin. Makanya di dalam relasi harus ada apa? Penundukan diri antara satu dengan yang lain. Terus apa lagi nih? Nah ini, relasinya justru dipisahkan dari komunitas. Ya, pacaran tapi dipisahkan dari komunitas. Ini bahaya. Aku harus bilang ini bahaya. Kenapa? Kekayaan relasi itu karena relasi berbuah bagi komunitas. Sekali lagi, kekayaan relasi itu karena relasi berbuah bagi komunitas. Dan komunitas itu juga memberi feedback bagi pasangan tersebut. Makanya kalau kalian punya masukan buat relasi aku, it's okay, aku sangat terbuka. Sekali lagi, aku sangat terbuka. Berapa kali tuh ada yang kasih nasihat sama gue, kalau saya gini, kalau saya gini, iya, gue dengerin. Tapi pertanyaannya sesuai Alkitab gak? Kalau sesuai Alkitab, gue akan denger baik-baik. Karena kadang-kadang ada hal-hal yang kau harus ngerti gini, kau tidak pernah bisa melihat punggungmu. Betul apa betul? Iya. Dan butuh orang lain untuk melihat punggungmu. Pertanyaannya, setelah punggungmu dilihat banyak borok, engkau mau ngakuin gak kalau itu yang borok? Kan banyak yang enggak, malah ditutupin. Makanya yang paling susah di dalam pelayanan pastoral, yang paling susah itu apa? Nanganin orang yang berelasi dan yang sedang jatuh-jatuhnya dalam dosa. Ini dua yang paling susah dilayani. Ya, yang punya relasi dan yang sedang jatuh-jatuhnya dalam dosa. Susah banget dikasih nasihat. Nah sekarang pertanyaannya bagi kita semua, gue gak suruh jangan maksain orang lain untuk jadi dewasa. Engkau sudah dewasa belum? Sudah melakukan pelayanan belum? Ingat tadi Tuhan suruh Adam ngapain? Setelah dia bilang ini tidak baik, Tuhan suruh Adam ngapain? Kasih nama binatang, kerja.
Apakah anak-anak boleh kerja? Nggak bisa. Adam dewasa diberikan pekerjaan. Karena orang yang dewasa itulah yang mengerti tanggung jawab. Lalu kamu berelasi tanpa kedewasaan, tanggung jawabnya akan kemana? Ya, berelasi tanpa kedewasaan, tanggung jawabnya akan kemana? Ini tuh akan kemana? Arahnya mau kemana? Bahaya gak? Bahaya banget. Makanya please, sebelum berelasi, pikir baik-baik. Kumuli tujuan-tujuan Tuhan dalam hidupmu, barulah engkau tahu. Gua waktu sebelum berelasi, sebelum berdoa buat pasangan hidup gua sempat nulis apa sih yang sebenarnya gua perluin di dalam relasi. Gua bener-bener tulis loh. Bukan gua doain terus gua tepuk tangan gini, enggak. Supaya gua tahu gua tuh butuh dibantu di bagian mana. Gua butuh dibantu di bagian mana. Gua ini sangat lemah dan lemah. Tapi gue juga, maka karena gue tahu gue sangat lemah, gue harus tahu dong. Gini, lo bilang lo lemah, tapi lo nggak tahu kelemahan lo di mana. Kan aneh. Sekarang pertanyaannya, kamu lemah nggak? Kamu lemahnya apa? Kalau kamu aja nggak tahu lemahnya apa, gimana kamu bisa bilang kamu lemah dan kamu membutuhkan yang lain? Nah, karena gue tahu gue lemah dan lemah di dalam banyak hal, gue sempat tulis. Ya puji Tuhan ada yang difulfill sama Tuhan, ada yang enggak juga. Ya nggak apa-apa. Nah makanya sekali lagi, gumuli baik-baik. Kalau engkau belum punya pacar, belum punya relasi, gumuli siapa yang akan menjadi pasanganmu. Kalau engkau sudah punya pacar, gumuli benar-benar apakah orang ini. Kalau engkau wanita, apakah dia harus kutolong Tuhan? Kalau engkau pria, apakah aku tahu mau ke arah mana ini? Kalau enggak, lebih baik kau bergumul ulang. Terus misalnya amit-amit gitu ya, ada yang hamil di luar nikah, misalnya amit-amit. Kadang-kadang kan ada orang-orang zaman sekarang kan kalau orang hamil di luar nikah, itu kan kalau udah hamil, ya udah nikahin aja gitu ya. Sebelum mereka melakukan hubungan suami istri, kemudian hamil lah, ya kemudian hamil lah. Kadang-kadang kan stres ya, waktu dia tahu dia hamil, dia stres kan nih, merasa ini adalah kutukan. Gimana sih? Dia merasa anak adalah, wah ini akibat dari, ya gak? Ini akibat dari kita main-main dengan dosa. Hey, anak itu anugerah di dalam relasi suami istri, dan kau menganggap itu kutukan atau akibat dosa. Bodoh gak? Bodoh. Kok bisa lo berpikir anugerah yang Tuhan berikan beban buat lo? Aneh. Nah makanya one day kalau ada yang berpacaran terus hamil di luar nikah, ya sebagai bapak rohani kalian di sini, gue harus ngomong gini. Kalau misalnya engkau di sini perempuan ya, kalau misalnya engkau perempuan dan misalnya laki-lakimu ini tidak mau bertobat, atau pertobatannya kita tidak jelas lihat, sudahi hubungannya. Kita bantu engkau melahirkan anakmu di sini. Ingat, menikah itu bukan menjadi jalan menutupi dosa. Bertobat yang benar. Sekali lagi, menikah itu bukan jalan menutupi dosa. Menikah itu anugerah. Ya, tadi udah lihat kan bacaan di dalam Matius 19 tadi. Menikah itu anugerah, bukan menutupi dosa. Dan tapi kalau misalkan si lakinya bertobat sungguh-sungguh, kita lihat, ya nikah lah. Kita juga dukung kalau kayak gitu ya, nikah lah. Ya masa kita tahan-tahan, siapa yang mau nafkahin anak ya? Dualisme. Tadi dibilang kita yang bantuin, sekarang siapa yang mau nafkahin anaknya? Enggak lah, lu pegang omongan gua. Kalau lo memang sungguh-sungguh di dalam komunitas ini dan lo sungguh-sungguh bertobat, kita akan bantu semua kelemahan lo. Sekali lagi, kita akan bantu semua kelemahan lo. Kita akan coba bantu, tapi kita bukan menyelesaikan. Kita hanya membantu, bukan menyelesaikan. Ya. Sekali lagi, pegang omongan lo. Kalau lo ada apa-apa di dalam refill ini,
kita akan bantu lo semaksimal mungkin. Ya, bodoh amat, harus sampai sebagaimanapun perjuangan kita untuk membantu lo, kita akan bantu, mau kayak apapun caranya. Kalau lo emang mau sungguh-sungguh bertobat, tapi kalau lo nggak mau bertobat, ya sudah, kita bantu serahkan kepada iblis. Pilihannya cuma itu, apalagi pilihannya. Next. Maka sekarang ini kesimpulannya ya. Yang pertama, bodoh. Kenapa langsung bodoh ya? Bodoh adalah kita mengambil keputusan berpasangan tanpa memahami panggilan Allah di dalam kehidupan pribadi dan memahami panggilan Allah di dalam relasi. Bodoh yang berelasi tanpa mengerti panggilan Allah. 2. Bodoh adalah menempatkan perasaan suka di atas kebenaran firman Tuhan. Tuhan, aku suka banget sama dia. Dia biasa dideketin. Misalkan cewek-cewek kan kesepian gitu. Siapakah yang mau jadi pacar aku? Siapa? Terus saya deketin. Halo. Langsung cerita sama gua, Kak, ini kayaknya dari Tuhan deh. Biasa itu terjadi. Ini kayaknya dari Tuhan deh. Hei, ini. Jangan menempatkan perasaan suka di atas kebenaran firman Tuhan. Ini yang harus ada di atas. Nih. Jangan yang di sini muncrat kemana-mana. Redam pakai ini. Makanya Amsal 4 ayat 12 ya. Bilang apa? Apa? Gue juga nggak tahu bilang apa. Amsal 4 ya, ayat 12. Apa ayat berapa ya? Saya lupa juga. Bukan. Mazmur 119. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Coba deh cari ayatnya di mana ya? Mazmur 119 ayat 110 kalau gue nggak salah. 100. Mazmur 119 ayat berapa ya? Ya gitulah, nanti dicari. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ayat 9. Wow, puji Tuhan. Thank you, Vini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Gimana caranya menjaga firman? Harus baca Alkitab setiap hari. Gak ada cara lain. Makanya kalau ya contoh deh, Ray kan lagi rajin fitness nih ya, lagi fitnessholic banget lah. Salah satu yang dia lakukan pasti untuk fitnessholic ini apa? Jaga makan, betul gak Ray? Kalau dia nggak jaga makan, dia nggak tetap latihan, akan jorok gak dan akan gendut lagi nggak? Ya. Itulah. Kalau kamu bilang kamu orang muda yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kamu tidak menjaganya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mungkinkah kamu akan terus bersih hidupmu? Gak mungkin. One day kamu akan melakukannya jorok. Dengan cara apa? Nggak tahu. Ini salah satunya. Menempatkan perasaan suka di atas firman Tuhan. 3. Mari menjadi dewasa dengan mengenal panggilan Allah dan rela memenuhkan panggilan Allah di dalam relasi, bukan untuk memenuhi diriku. Ingat, panggilan Allah, relasi itu bukan untuk memenuhi diriku, tapi memenuhi panggilan Allah. Maka kalau relasi untuk memenuhi diriku, terus kamu kalau apa-apa minta Tuhan tolong aku di dalam relasi ini, konyol gak? Sekali lagi, relasi untuk memenuhi panggilan Allah. Tapi kamu waktu berelasi karena perasaan suka aja. Terus ada apa sama relasi? Tuhan, aku harus gimana? Ya dari awal kan sudah dibilang ikuti panggilan Allah. Awalnya dulu nih beresin. Jangan di pertengahan, lu pertama-tama ini, terus sekarang begitu udah berelasi mau ke sini. Susah. Bukan gak bisa, susah. Banyak orang yang kayak gini, benar. Banyak orang yang mau di sini, yang waktu memulai relasi dia di sini memenuhi diri. Benar, ini gue harus ngomong ini. Banyak orang awal-awal waktu relasi ini tujuannya. Lalu dia mau ke sini.
hampir tidak bisa. Ini beneran loh, ini hampir tidak bisa. Kenapa? Karena dari awal ini tujuannya. Maka hati-hati, kalau kau berelasi demi ini, engkau mau ke sini, hampir susah. Ya, gumuli baik-baik. Ini dulu makanya, jangan ini dulu. Ya, anak-anakku, dengarkan aku ya, tolong. Untuk urusan ini aja, kau yang lain terserah dah. Tapi untuk urusan relasi ini, dengarkan aku baik-baik. Ya, oke? Oke, kita berdoa, doa syafaat. Silakan Vini Junior Rana Siwi Seko apa salah namanya?